Kompas yang kami lanjutkan dengan informasi 3 hari jelang Lebaran di tengah masa pembatasan sosial berskala besar Jakarta yang sebenarnya belum selesai, kawasan pasar binaan warga Jati Baru di Tanah Abang semakin padat. Para pedagang mulai menjajakan dagangannya saat petugas lengah. PSBB Jakarta masih berlaku tapi di kawasan Tanah Abang tidak ada protokol kesehatan yang dipatuhi sepenuhnya. Masih banyak orang yang tidak menggunakan masker dan berkerumun. Razia yang dilakukan pada Senin lalu tidak membuat para pembeli dan pedagang kapok. Saat petugas tidak berjaga, lapak berjualan kini bahkan meluas hingga ke trotoar. Saudara, pantauan Kompas TV pada Rabu siang demi menghindari razia Satpol PP, pedagang pasar Tanah Abang justru nekat kucing-kucingan, buka tutup lapak. Hal ini justru yang membuat situasi pasar Tanah Abang tetap ramai. Sedari siang atau sedari pagi, pedagang tetap berjualan seperti biasa sembari berjaga-jaga akan kedatangan Satpol PP. Nantinya ketika mendapat kabar waktu sidak, mereka akan menutup toko serta lapak mereka sebelum para petugas datang. Baru setelah petugas pergi dari kawasan pasar, mereka akan kembali buka. Guna mengatasi siasat buka tutup lapak ini, petugas akan ditempatkan selama 12 jam di titik tertentu di kawasan pasar, sehingga jika ada tanda-tanda aktivitas jual beli, maka akan kembali ditertibkan. Hari biasa, karena ini mendekati hari raya, pelanggaran-pelanggaran terhadap para pedagang itu ada. Nah, makanya hari ini kita turun secara bersama, kita ambil langkah penindakan. Yang pertama, apabila ada masyarakat yang melakukan pelanggaran, kita lakukan BAP. Kita ambil KTP-nya, kita lakukan surat teguran dan sebagainya. Nah, tapi kalau dia pedagang, kalau pedagangnya itu bukan pedagang resmi, maka lapaknya kita angkat. Kita masukkan ke dalam gudang. Nah, tapi kalau dia resmi, maka kita lakukan penutupan atau penyegelan. Gitu ya. Ya, kalau yang sudah kita tindak dari kemarin ada sekitar 100-an ya. Nah, karena itu bentuknya lapak lah. Lapak. Tapi kalau toko-toko kan mereka udah tutup semua. Ini kan tujuannya juga untuk kepentingan masyarakat banyak. Kita minta kesadaran masyarakat, yuk taati peraturan PSBB ini supaya kita bisa tekan angka COVID. Nah, kalau mereka masih membandel dengan berjualan dan sebagainya, otomatis ini kan mengundang kerumunan dan sebagainya, akhirnya bisa terdampak penularan dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita lakukan penindakan secara tegas. Kami ajak Anda untuk memantau seperti apa kondisi pasar Tanah Abang 3 hari jelang Lebaran bersama dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda langsung dari kawasan Tanah Abang. Selamat siang, Putu. Lebaran semakin dekat, ini adalah waktu-waktu kritis bagi mereka yang merasa masih butuh beli baju Lebaran, pakaian Lebaran. Seperti apa kondisi pasar Tanah Abang? Masih ramaikah dari pagi hingga siang ini, Putu? Ya, selamat pagi Medop dan juga saudara. Pantauan kami dari pagi sampai dengan saat ini kondisi di kawasan Tanah Abang khususnya di pasar binaan warga Jati Baru ini masih dipadati oleh pembeli. Tapi memang kalau kita berbicara soal aktivitas perdagangannya memasuki pukul 10 tadi sampai dengan saat ini ada beberapa toko terutama di daerah depan dan juga di trotoar. Lapak-lapak ini ada beberapa yang kemudian tutup karena ada petugas Satpol PP dan juga dari TNI Polri begitu yang kemudian tiba untuk memastikan atau merazia beberapa toko-toko yang memang masih melakukan aktivitas perdagangan di luar 8 sektor yang diperbolehkan. Berbicara soal PSBB begitu di daerah Provinsi DKI Jakarta seperti yang kita tahu ada beberapa sektor yang kemudian tetap diperbolehkan untuk beroperasi seperti misalnya bahan pokok, kesehatan, kemudian juga pangan. Tetapi untuk seperti yang terjadi saat ini di kawasan Tanah Abang ini memang mayoritas didominasi oleh para pedagang yang menjual pakaian-pakaian. Dan mirisnya, Medop dan juga saudara, tadi kami sempat melakukan sosial eksperimen begitu, bertanya kepada beberapa pembeli apakah mereka tidak takut atau apakah mereka mengetahui sebetulnya bahwa aktivitas dengan kerumunan yang cukup padat ini dilarang oleh pemerintah. Dan jawaban mereka adalah mereka tahu betul bahwa PSBB masih diberlakukan, kemudian juga mereka juga sedikit takut akan tertular COVID-19 begitu, tetapi hanya karena ingin memiliki pakaian baru, kemudian ingin memeriahkan suasana Idul Fitri, mereka memberanikan diri untuk datang dan memilih serta membeli pakaian-pakaian yang dijajakan oleh para pedagang. Tentu ini harus menjadi catatan bagi pemerintah ke depannya, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, terkait dengan edukasi, kemudian juga himbauan untuk masyarakat agar lebih bijak lagi menanggapi adanya
PSBB ini karena memang penanganan atau upaya untuk mencegah penularan COVID-19 ini tidak akan bisa selesai jika tidak ada kebijakan kebijakan dan juga sanksi yang tegas baik dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, Medop. Putu, petugas sebenarnya sudah bisa membaca siasat yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Tanah Abang. Apa kendala penertiban PSBB di sana? Ya, Medop dan juga saudara, sebelum pukul 10 sebetulnya petugas dari Satuan Polisi Pamung Praja ini sudah tiba lebih dulu pada pukul 4 sampai dengan pukul 6 pagi. Dan ini pun sama siklusnya. Ketika mereka datang, beberapa warung atau beberapa ruko ini, beberapa toko maksud kami, ini tutup. Kemudian ketika mereka pergi, mereka berjualan lagi dengan cukup masif sampai ke daerah trotoar. Dan setelah itu mereka akan tutup lagi ketika nanti ada petugas yang datang. Dari informasi yang kami dapatkan dari petugas yang tadi pagi menjaga lokasi ini, alasannya adalah memang jumlah dari pedagang ini tidak sebanding dengan jumlah dari petugas yang kemudian bersiaga. Meskipun ini sudah merupakan petugas gabungan begitu ya dari Satpol PP, TNI dan juga Polri. Tetapi ada juga dari Dinas Perhubungan untuk memastikan bahwa trotoar ini memang digunakan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir motor ataupun parkir mobil. Karena tadi sekitar pukul 9 Dinas Perhubungan ini merazia cukup banyak kendaraan. Ada beberapa motor milik pembeli yang kemudian akhirnya diangkut karena parkir liar di atas trotoar. Sebetulnya upaya sudah dilakukan, tapi satu yang pertama adalah para pedagang ini memang sudah mengetahui bagaimana ritme atau siklus kerja dari pengawasan petugas Satuan Gugus Tugas yang kemudian mengawasi kawasan ini. Yang kedua, jumlah dari petugas dan juga pedagang ini tidak sebanding. Dan yang ketiga adalah pembeli. Artinya masih ada pasar yang kemudian masih mau mengonsumsi dagangan para pedagang yang menjual di kawasan Tanah Abang. Sehingga memang ketika pasarnya cukup banyak, ditambah lagi ini merupakan hari-hari yang sebentar lagi memasuki perayaan Idul Fitri, potensi bisnis yang cukup besar ini kemudian yang menjadi incaran bagi para pedagang, Medok. Ya, Putu, kemudian sanksi yang diberikan bagi mereka yang melanggar PSBB baik pedagang maupun pembeli sudah ada, Putu? Ya, tentu sanksi sudah diberlakukan sejak Senin lalu. Pihak dari Satuan Polisi Pamung Praja ini sudah merazia begitu, mengangkut baik itu atau menyita baik itu barang dagangan, kemudian atribut-atribut pelengkap yang biasa digunakan bagi mereka yang membuka lapak di trotoar. Ini sudah dilakukan. Kemudian sanksi teguran pun sudah dilakukan. Tetapi lagi-lagi karena adanya upaya untuk kucing-kucingan tadi, Medok, sehingga ada beberapa yang hanya menerima sanksi berupa teguran saja. Tidak diangkut begitu barangnya, sehingga ini dianggap kurang tegas atau kurang berdampak pada para pedagang yang hingga saat ini masih melakukan aktivitas perdagangan di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Medok. Laporan Anda jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda langsung dari kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta.